Ada beberapa tempat juga di Indonesia ini yang terjadi penolakan pembangunan gereja. Tapi ini menjadi luar biasa karena wali kotanya ikut tanda tangan. Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada banyak ustadz yang mengatakan jangan dekat-dekat dengan kaum kafir, dengan orang Kristen. Kenapa ada ustadz yang mengajak untuk bermusuhan? Padahal ini udah bukan zamannya gitu. Menurut saya, permasalahan di Indonesia ini akan sama saja dari beberapa tahun sebelumnya dan yang akan datang itu akan sama saja gitu ya. Akan terus ada selama ustadz-ustadz yang mempromosikan atau berceramah berdakwah hanya dari sisi peperangan saja. Ya, kita nggak akan selesai dengan isu intoleran dan penolakan-penolakan gereja yang seperti ini. Saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah. Mereka ini ketakutan imannya goyah. Wali kota dari Partai Berkarya dan wakilnya dari PKS itu menolak memberi izin pembangunan gereja bareng-bareng dengan ormas intoleran. Ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu. Apa di kota Cilegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula? Kok takut banget kalau ada gereja? Tak intoleran rumah ibadah tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus. Lokasi pangkalan para PSK di kota Cilegon itu cukup banyak dan meluas. Ada berita yang menyebut di kota Cilegon dalam satu RT aja itu ada 6 diskotik. Di Cilegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas. Yang nggak bebas kan yaitu tadi, bangun gereja. Penolakan pembangunan gereja memang bukan berita baru di Cilegon. Masyarakat Cilegon, Banten harus malu. Wali kota Cilegon harus malu. Ustadz, kiai, ulama Cilegon harus malu. Mereka harus malu karena menolak pembangunan gereja di kota itu. Sampai saat ini pun upaya Menteri Agama pun tak banyak membawa hasil. Nah, seperti di Cilegon ini lucu. Dia bilang katanya ini adalah kota ulama. Perut! Kenapa kok alergi, gatal, kemeriang melihat adanya gereja ya? Lucu saya. Kalau orang lihat salib lalu gemetar, memang kita setan apa? Pernah nggak kita bangun masjid, kemudian kita minta izin ke lingkungan sekitar kita? Nih, saya bisa yakinkan. Kenapa? Arogansi kita. Karena mentang-mentang mayoritas seenak udele. Di Bali saja gereja boleh kok. Bali itu mayoritasnya Hindu di sana. Gereja ada, masjid ada. Jujur saya muak. Intoleransi mulai berkembang, masyarakat sudah mulai terpapar, pemerintah daerah diam saja, aparat keamanan juga sama saja. Hampir 10% warga Cilegon beragama Kristen. Nggak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya dalam menolak tekanan ormas-ormas itu. Karena kalau masalah Cilegon ini meluas, maka di daerah-daerah di mana yang Muslim menjadi minoritas, bisa saja dikeluarkan larangan mendirikan masjid sebagai balasan, dan ini tentu akan menimbulkan perselisihan yang apinya bisa membesar. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam mengenai toleransi beragama. Di Cilegon mungkin membangun tempat karaoke lebih mudah ketimbang membangun gereja. Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah. Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri. Kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja.
Bukan cuma wali kota, wakil wali kotanya juga ikut-ikutan. Majelis Ulama Indonesia aktif menolak pendirian gereja di Cilegon. Tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan gerombolan-gerombolan yang seperti Dracula takut sama salib. Lagi viral gereja ditolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon. Menolak dan melarang pembangunan gereja. Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak. Anehnya gimana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini. Ini Maret 2022 kebaktian dilarang di kota Bandung. Ini Desember 2021 ibadah Natal dibubarin di Lampung. Matiin dulu. Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini, itu pasti otaknya yang bermasalah. Gilanya lagi, masih ada yang kampanye melawan Islamofobia dan percaya di Indonesia ada Islamofobia. Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta, padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia. Fakta. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobia, enggak ada. Kalau negara enggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi enggak percaya, orang ini enggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah dan enggak ngerti artinya khalifah, enggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Wah pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Juga ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agama lain dihina gitu. Semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib dan melucu di hadapan jamaahnya seolah-olah ia lupa ke sebelah mana kepala patung salib itu terkulai. Mereka menista agama dan mazhab lain. Intinya mereka mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau mazhab yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, baik dengan cara mengolok-olok simbol maupun dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap agama atau mazhab lain itu. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Bukan hanya melecehkan Tuhan tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad gitu misalnya, kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen.
Ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Islam menyebabkan terorisme. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah mobil ini dibikin oleh orang non-Islam, mereka baik dan canggih sekali, ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil, duh keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sobat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau
shifting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Muslim ini ampun-ampun alasan. Coba ditantang dia. Si Somad itu. Kenapa nggak dia yang jihad? Si Habib Rizik, kenapa dia yang nggak jihad? Ya yang walau di jihad lah dia. Mau dia jihad. Mau ditangkap aja udah nangis-nangis. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak pernah. Karena sesama setan, jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian
sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ikut bersuara terkait isu penolakan pembangunan gereja ini. Dan saya lihat juga sebenarnya sudah banyak orang yang membahas gitu ya. Termasuk Menteri Agama kita juga sudah ikut turun tangan memberikan pernyataan yang sangat jelas dan tegas terkait isu ini akan dikawal sampai tuntas. Ya kita doakan bersama-sama agar ini bisa cepat selesai. Tapi ini menjadi luar biasa karena wali kotanya ikut tanda tangan. Memang ini masalahnya cuma dua menurut saya gitu ya. Ini masalah politik dan suara, lalu kemudian yang kedua adalah masalah ormas. Terkait politik dan suara, ini kan yang menjadi masalah dan viral di mana-mana, itu kan gara-gara wali kotanya itu ikut-ikutan menandatangani penolakan pembangunan gereja. Udah banyak kan gitu ya, atau ada beberapa tempat juga di Indonesia ini yang terjadi penolakan pembangunan gereja. Inilah yang kemudian menjadi masalah dan menurut saya ini masalahnya soal politik dan suara. Dan setelah didesak oleh wartawan ditanyakan kenapa ikut menandatangani, jawabannya ya sama gitu. Dia bilang ini karena keinginan rakyat, ini karena kemauan masyarakat, makanya dia ikut tanda tangan di sana. Ya politik dan suara gitu. Seandainya wali kota ini nggak ikut-ikutan gitu ya, ya ini akan jadi sama seperti kasus-kasus yang lain dan ini bukan yang pertama gitu. Kenapa si wali kota ini ikut tanda tangan? Ya karena dia merasa dia terpilih menjadi wali kota itu karena didukung oleh orang-orang ini yang ikut berdemo kemarin itu, oleh ormas-ormas tertentu yang menolak pembangunan gereja itu. Makanya kemudian dia mencoba mempertahankan suara ini dengan cara ya ikut desakan warga gitu. Ikut desakan ormas gitu. Makanya kemudian dia nggak bisa menolak ya karena tujuannya soal politik dan suara. Sebagai wali kota dia ingin berkuasa selama-lamanya gitu ya. Kalau selesai 2 periode, kalau bisa dia ingin mewariskan suaranya kepada keluarganya atau kepada orang yang dia setujui untuk menjadi wali kota di masa yang akan datang gitu ya. Nah, yang kedua masalahnya masalah ormas gitu. Masalah ini penolakan pembangunan gereja ini kan dilakukan oleh organisasi masyarakat gitu ya. Karena yang menjadi biang kerok dalam hal ini itu ormasnya gitu. Yang melakukan demo, yang berada di depan, mewakili aspirasi masyarakat. Padahal kayaknya nggak semua orang setuju dengan dia gitu ya. Masalah politik dan suara terkait si wali kotanya dan kemudian ormas-ormas yang bermasalah atau ormas-ormas yang memang suka cari masalah. Suka cari-cari masalah. Jadinya ya mereka melakukan penolakan seperti satu-satunya rumah ibadah yang boleh dibangun di sini cuma masjid. Maka yang lain-lain itu nggak boleh. Nah ini secara aturan wali kota di sana gitu ya. Nah dari sisi politik dan suara ya benar aja gitu wali kota mengikuti atau menuruti kemauan masyarakat itu benar, sangat benar lah. Tapi sebagai orang yang punya kuasa semestinya dia tidak melakukan itu. Kenapa? Ya karena kalau semua keinginan masyarakat diikuti semuanya meskipun jelek, meskipun nggak baik, diikuti semua sama pemimpinnya, ya terus ngapain Anda jadi pemimpin? Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada banyak ustadz yang mengatakan jangan dekat-dekat dengan kaum kafir, dengan orang Kristen, dengan orang non-Muslim. Ya kenapa sekarang ada ustadz tiba-tiba nggak boleh kita menerima pemberian dari orang-orang kafir? Kenapa kita sekarang itu kayaknya tuh kalau dengan orang non-Muslim itu kayaknya harus bermusuhan terus, harus jaga jarak terus gitu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena memang sejarah-sejarah yang mereka kutip, yang mereka sebar-sebarkan hanya sejarah-sejarah permusuhan, perselisihan, peperangan. Kenapa sekarang yang damai di Indonesia yang sama-sama sepakat dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila, kita nggak bisa hidup berdampingan? Kenapa gitu? Kenapa ada orang, ada ustadz yang mengajak untuk bermusuhan? Padahal ini udah bukan zamannya gitu. Peperangan-peperangan yang terjadi di zaman dulu memang iya ada terjadi. Tapi pemicunya itu kan masalah ekonomi, masalah sosial gitu ya. Tapi ustadz-ustadz kita dalam yang ada di sosial media kita itu kan selalu mengajarkan itu. Sehingga kalau kita ikut mereka-mereka ini gitu ya, maka yang muncul adalah ya teroris, orang-orang yang melakukan pengeboman, yang intoleran, yang
menolak pembangunan gereja seperti ini? Ya karena mereka apa? Karena mereka ikut soal isu-isu atau cerita-cerita hanya berdasarkan soal perselisihan, peperangan, tanpa melihat sebab-sebabnya gitu. Tanpa melihat pemicu kenapa terjadi peperangan di masa lalu. Sehingga cuma fokus kepada non-muslim, orang kafir, orang beda agama gitu. Ya menurut saya permasalahan di Indonesia ini akan sama saja dari beberapa tahun sebelumnya dan yang akan datang itu akan sama saja gitu ya. Akan terus ada selama ustadz-ustadz yang mempromosikan atau berceramah berdakwah hanya dari sisi peperangan saja, hanya menonjolkan peperangan-peperangan saja, ya kita nggak akan selesai dengan isu intoleran dan penolakan-penolakan gereja yang seperti ini. Jadi ceritanya ada sebuah kota namanya Cilegon ya. Kota ini masuk provinsi Banten. Paling ujung barat lah. Paling ujung barat dari Pulau Jawa ini. Dari Jakarta paling 2 jam, nggak jauh. Nah, minggu kemarin, kota yang dikenal sebagai kota 1000 pabrik itu memang jadi pusat perhatian. Kota Cilegon yang penduduknya 400 ribuan orang itu dan punya 10 ribuan orang penganut agama non-muslim ya, ternyata nggak pernah mendapatkan izin atau Pemkotnya mengizinkan satupun gereja berdiri. Tapi kalau panti pijat dapat izin, banyak. Saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah. Mereka ini ketakutan imannya goyah ya. Kalau lihat film vampir atau Dracula, ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu. Apa di kota Cilegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula? Kok takut banget kalau ada gereja? Ya, mungkin kalau secara kasat mata sih nggak ada itu ya vampir, apalagi Dracula di Cilegon, saya pikir nggak ada ya. Tapi kalau orang yang berperilakunya mirip Dracula, mungkin banyak. Ya, kadang bajunya aja yang mirip. Wah, kelihatan ya. Putih atau hitam misalnya gitu ya. Kerjanya ngisep darah di tempat hiburan malam. Di tempat-tempat seperti panti pijat, karaoke keluarga orang tapi. Ya, saya juga heran kalau ada daerah yang menolak berdirinya rumah ibadah salah satu umat beragama yang ada di kota itu, padahal penganut agamanya yang mengajukan izin rumah ibadah itu jumlahnya nyaris 10.000 orang. Bayangkan di sebuah kota yang nggak besar, dengan jumlah umat 10 ribuan orang di negeri ini, mereka nggak bisa diriin sebuah rumah ibadah. Tanahnya ada, dananya buat ngebangun juga nggak minta Pemda. Izin sudah berjalan dan kabarnya mentok di wali kota. Ujungnya kemarin itu dengan cara yang dramatis, wali kota dari Partai Berkarya dan wakilnya dari PKS itu menolak memberi izin pembangunan gereja. Bareng-bareng dengan ormas intoleran. Kelakuan wali kota dan ormas intoleran membungkam hak dasar kebebasan beribadah bagi umat lainnya. Nah, coba kita analisa. Kenapa izin untuk hiburan malam jauh lebih mudah di kota Cilegon ketimbang izin bagi pendirian rumah ibadah untuk saudara-saudara kita umat Kristiani. Dan memang faktanya banyak sekali tempat maksiat di Cilegon. Bahkan saya dengar kabarnya ada pangkalan PSK berada tepat di belakang Pemkot Cilegon. PSK juga menyebar di pinggiran-pinggiran jalan dari tikungan Merak atau biasa disebut sebagai Merpati alias Merak pas tikungan. Ini sampai jadi joke atau bercandaan paling legend di kota Serang dan Cilegon, yaitu Merpati, Merak pas tikungan. Dan ormas-ormas yang meributkan soal pendirian gereja rumah ibadah itu kemana? Dan Merpati ini masih eksis sampai sekarang. Bahkan saking jengkelnya masyarakat di Cilegon, mereka sampai menjuluki Cilegon layak disebut sebagai kota intoleran rumah ibadah, tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus-plus. Ya, itu lantaran lebih mudah cari panti pijat plus-plus ketimbang misalnya cari gereja di Cilegon. Nah, ini kemudian jadi sangat ironis dengan kasus mencuatnya penolakan pembangunan rumah ibadah oleh wali kota dan jajarannya kemarin. Jadi konsepnya ini gimana? Kalau banyak bisnis lendir di kota itu,
upaya wali kota itu apa untuk meredamnya coba? Kalau banyak kegiatan jual lendir atau PSK itu atau sebut saja pijat plus itu, upaya wali kotanya apa? Untuk mengurangi itu apa? Untuk mengurangi jumlah penyakit masyarakat itu loh, dengan menolak pembangunan gereja gitu. Ya enggak juga. Bahkan PSK juga diduga banyak beroperasi di depan hotel-hotel dan losmen sampai di luar pagar pelabuhan ASDP di Kecamatan Pulau Merak loh. Bahkan menurut informasi yang saya terima, lokasi pangkalan para PSK di kota Cilegon itu cukup banyak dan meluas. Dari yang di pusat kota, di daerah pinggiran seperti Gerbang Timur, Jalan Lingkar Selatan itu, di Ciwandan ya. Selain juga di Pelabuhan Merak. Pantesan Cilegon jadi kota intoleran. Wali kotanya kayak gini. Ya memang kemudian menarik ya. Memang kemudian menarik kalau misalnya sampai kota yang sebenarnya nggak begitu besar ya Cilegon itu ya. 400-an ribu penduduknya. Itu ada sekitar 10-an ribu warga yang beragama non-muslim. Tapi nggak ada bangunan misalnya rumah ibadah selain masjid dan musala itu nggak ada di sana. Nggak ada. 15 tahun menunggu perizinan hanya untuk satu rumah ibadah, bayangkan. Sekarang gini ya, coba dibandingkan ya. Biar kita paham nih. Ini standar ganda atau bukan nih? Coba kita bandingkan. Misalnya di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada 10 gereja Protestan dan 1 gereja Katolik. Itu di Banda Aceh. Dan jemaatnya kebanyakan memang berasal dari etnis Tionghoa dan juga dari teman-teman kita, saudara kita dari Batak. 99% beragama Islam, tapi tetap ada gereja, bos. Itu di Aceh, bos. Serambi Mekah katanya. Ini Cilegon serambi mana? Menarik adalah ada berita yang menyebut di kota Cilegon dalam satu RT aja itu ada 6 diskotik. Aduh, ini gimana? Jadi kalau masuk diskotik, bapak, ibu sama anak-anak itu bisa, mungkin begitu. Gila, satu RT sampai 6. Bapaknya masuk sama LC, ibunya mojok, joget sambil arisan, anak-anaknya beda lagi. Beda lokasi, TikTokan. 6 tempat diskotik cuma dalam satu RT. Ini diskotik apa kos-kosan? Kok banyak banget? Jangan-jangan ini diskotik keluarga? Atau pembangunan 6 diskotik dalam satu RT itu adalah atas rekomendasi dan upaya dari Majelis Disko Cilegon. Ini loh. Ini baru keren nih, anak disko ada majelisnya. Ya tentu saja mau diskotik, mau panti pijat atau karaoke ya boleh-boleh saja, perizinan dan segala persyaratannya yang penting dipenuhi ya monggo saja, bebas. Bebas. Di Cilegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas. Yang penting taat kepada hukum dan perundang-undangan. Mau bangun usaha apa aja bebas. Yang nggak bebas kan yaitu tadi, bangun gereja. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini.
Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.